Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin, NIM 23020550111 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang pernah saya pelajari. Yang pertama, sistem satuan dalam pengukuran. Sistem satuan dalam pengukuran terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, unit dasar. Ini adalah satuan dasar yang digunakan untuk mengukur besaran dasar seperti panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. 2. Unit turunan. Ini adalah satuan yang diperoleh dengan mengkombinasikan unit dasar untuk mengukur besaran yang lebih kompleks. Yang ketiga, prefix, awalan. Sistem satuan yang menggunakan awalan atau prefix untuk menyatakan kelipatan atau pecahan dari unit dasar. Yang keempat, konstanta fisika. Dalam sistem satuan yang lebih canggih, konstanta fisika seperti kecepatan cahaya dalam vakum atau konstanta Planck digunakan untuk mendefinisikan beberapa unit dasar. Yang kelima, konversi. Dalam aplikasi praktis, seringkali diperlukan konversi antara unit satuan. Misalnya, mengonversi dari meter ke kaki atau dari kilogram ke pound. Ini dapat dilakukan menggunakan faktor konversi yang sesuai. Materi yang kedua, konsep dasar tentang pengukuran dan kesalahan ukur. Bagian pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang sebuah besaran fisik atau sifat suatu objek. Yang kedua, kesalahan ukur. Kesalahan ukur adalah ketidakpastian atau penyimpangan antara nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Yang ketiga, akurasi dan presisi. Akurasi adalah sejauh mana hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya. Akurasi berkaitan dengan kesalahan sistematis. Presisi. Presisi adalah sejauh mana hasil pengukuran bersifat konsisten saat diulang. Presisi berkaitan dengan kesalahan acak. Suatu pengukuran bisa presisi tetapi tidak akurat, dan sebaliknya. Yang keempat, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah konsep yang mencerminkan sejauh mana kita yakin dengan hasil pengukuran. Ketidakpastian menggambarkan tingkat kesalahan atau ketidakpastian dalam pengukuran. Yang kelima, kalibrasi. Kalibrasi adalah proses membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang diketahui untuk mengidentifikasi dan mengkoreksi kesalahan sistematis. Yang keenam, pelaporan hasil pengukuran. Hasil pengukuran harus dilaporkan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan tingkat akurasi dan presisi. Biasanya hasil pengukuran dilengkapi dengan satuan, angka penting, dan ketidakpastian. Bagian yang ketiga, alat ukur listrik. Yang pertama, multimeter. Multimeter adalah alat serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik, termasuk tegangan atau volt, arus atau ampere, dan resistansi atau ohm. Multimeter juga dapat digunakan untuk mengukur frekuensi, kapasitansi, dan komponen lainnya. Yang kedua, ammeter. Ammeter adalah alat yang digunakan khusus untuk mengukur arus listrik dalam suatu sirkuit. Biasanya, ammeter harus dihubungkan secara seri dalam sirkuit untuk mengukur arus. Voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dalam suatu sirkuit. Biasanya, voltmeter dihubungkan secara paralel dalam sirkuit untuk mengukur tegangan. Ohmmeter. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi atau ohm dari suatu komponen atau sirkuit. Ini membantu dalam menentukan seberapa baik konduktor penghantar arus. Wattmeter. Wattmeter digunakan untuk mengukur daya listrik yang digunakan dalam suatu sirkuit. Ini adalah alat penting dalam mengukur konsumsi daya listrik rumah tangga atau industri. Bagian keempat, kalibrasi alat ukur listrik. Bagian pertama, standar kalibrasi. Standar kalibrasi adalah alat ukur yang telah dikalibrasi dengan sangat baik dan memiliki ketelitian yang tinggi. Standar ini digunakan sebagai referensi untuk membandingkan hasil pengukuran alat yang akan dikalibrasi. Yang kedua, alat yang akan dikalibrasi. Alat ukur listrik yang ingin dikalibrasi adalah objek utama dalam proses ini. Ini bisa berupa multimeter, oskiloskop, wattmeter, atau alat ukur listrik lainnya. Yang ketiga, lingkungan dan kondisi. Pastikan lingkungan di mana kalibrasi dilakukan dalam kondisi stabil dan terkendali. Suhu, kelembapan, dan tekanan udara dapat memengaruhi hasil kalibrasi. Yang keempat, pengukuran. Lakukan pengukuran dengan alat yang akan dikalibrasi dan catat hasilnya. Ini adalah langkah kunci dalam proses kalibrasi. Yang kelima, perbandingan dengan standar. Bandingkan hasil pengukuran alat yang akan dikalibrasi dengan hasil pengukuran standar kalibrasi. Perbandingan ini akan mengungkapkan perbedaan
atau deviansi antara alat yang akan dikalibrasi dan standar. Yang keenam, koreksi. Jika ada perbedaan antara hasil pengukuran alat dan standar, lakukan koreksi pada alat yang akan dikalibrasi agar hasilnya sesuai dengan standar. Yang ketujuh, dokumentasi. Semua langkah dan hasil kalibrasi harus didokumentasikan dengan baik. Ini mencakup data awal, hasil perbandingan, koreksi yang diterapkan, serta tanggal dan waktu kalibrasi. Yang ke-8, sertifikat kalibrasi. Setelah selesai, hasil kalibrasi akan diikuti dengan sertifikat kalibrasi yang menyatakan bahwa alat tersebut telah dikalibrasi dan memenuhi standar ketelitian tertentu. Bagian yang terakhir, pengukuran komponen pasif. Bagian pertamanya, pengukuran resistansi. Untuk resistor, pengukuran resistansi adalah yang paling umum. Ini dapat dilakukan menggunakan ohmmeter atau multimeter. Hasil pengukuran resistansi akan memberikan nilai dalam satuan ohm. Yang kedua, pengukuran kapasitansi. Kapasitor dapat diukur menentukan kapasitasnya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kapasitansimeter atau multimeter yang memiliki opsi pengukuran kapasitansi. Hasilnya akan dalam farad atau subunitnya seperti mikrofarad atau picofarad. Yang ketiga, pengukuran induktansi. Untuk induktor, pengukuran induktansi adalah penting. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan LCR meter atau multimeter yang mendukung pengukuran induktansi. Hasil pengukuran dinyatakan dalam Henry atau subunitnya seperti milihenry atau mikrohenry. Yang keempat, pengukuran toleransi dan nilai-nilai komponen. Untuk resistor dan kapasitor, penting untuk mengukur toleransi dan nilai-nilai spesifik komponen. Ini sering tertera pada bodi komponen atau dalam dokumentasi teknis. Yang kelima, pengukuran faktor damping. Pada induktor dan atau kapasitor, faktor damping adalah ukuran bagaimana komponen merespon frekuensi tertentu. Kui dapat diukur menggunakan peralatan yang sesuai. Yang keenam, pengukuran nilai DC atau AC. Bergantung pada penggunaan komponen pasif dalam sirkuit, Anda mungkin perlu mengukur responsnya terhadap sinyal DC atau AC, termasuk respon frekuensi pada kapasitor atau induktor. Sekian dari saya.